Pemirsa, seperti apa penanganan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT ini? Kita sudah bersama dengan Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat siang, Pak Am. Terima Selamat kasih siang, Mbak. sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Siang sebelumnya, Pak Am. Lantas untuk yang pertama mungkin terkait dengan kejadian ini, ada berapa jumlah warga yang kemudian harus dievakuasi terkait dengan peristiwa ini, Pak Am? Iya, kalau untuk evakuasi baru dalam artian pasca erupsi hari 2 hari yang lalu itu tidak begitu banyak karena posisinya saat ini masyarakat di sekitar radius 7 sampai 8 kilometer ini pada umumnya sudah tidak lagi tinggal di lokasi rawan bencana. Jadi hingga saat ini masyarakat yang ada di kawasan 6 kilometer dalam itu sudah berada di tempat pengungsian bahkan sejak pasca erupsi tahun lalu. Dan BNPB mencatat itu ada sekitar 1.412 jiwa yang mengungsi pos lapangan dan ini sudah menerus dari tahun lalu yang mana sebagian besar dari pengungsi ini juga sudah ada yang kemudian menempati hunian sementara sebanyak 450 kakak. Jadi itu sudah masuk di hunian sementara. Jadi yang kalau kita evakuasi akibat erupsi 2 hari yang lalu itu untuk ke pos pengungsian di lapangan hanya 12 kakak. Memang ada beberapa masyarakat yang kemudian mengevakuasi secara mandiri, secara sukarela ke perbatasan Sika dan Mumere. Ini sifatnya pengungsian mandiri dan sifatnya sementara. Untuk di tempat pengungsian sendiri, BNPB memastikan karena ini sudah berjalan dari tahun lalu, kebutuhan dasar dan logistik masyarakat yang saat ini tinggal di pengungsian bisa terpenuhi dengan baik. Ya, itu datanya begitu terkait dengan para pengungsi. Lantas Pak Am, tadi Anda sampaikan ada radius juga begitu ya sekitar 7 sampai 6 sampai dengan 7 kilometer begitu. Nah, dari 6 kilometer tersebut yang berada di bagian dalam ini jumlahnya ada berapa wilayah yang memang tercatat berdampak secara signifikan, Pak Am? Untuk daerah terdampak khususnya akibat erupsi kemarin itu ada 2 kecamatan, Wulangetang dan Ilebura. Ada 4 desa di Wulangitang dan 2 desa di Ilebura. Sekali lagi daerah-daerah ini sebenarnya sudah merupakan daerah yang akan dipastikan akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Tetapi memang masyarakat yang sebelumnya tinggal di lokasi ini itu masih mempunyai aktivitas ekonomi seperti ternak, kebun, dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian mungkin di siang hari ini mengurus kebun, mengurus ternak, kemudian begitu malam kembali ke daerah yang aman. Jadi posisinya kemarin itu masyarakat-masyarakat yang kebetulan sedang beraktivitas di lokasi radius 6 kilometer itu yang kemudian evakuasi dan sambil merekam secara amatir video-video yang beredar yang seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, Mbak. Oke, baik. Artinya memang nantinya begitu akan dipastikan bahwa radius dari 6 kilometer itu memang akan steril begitu ya, tidak diperuntukkan untuk diungsi oleh warga begitu, ditempati di tempat tinggali oleh warga. Begitukah, Pak Am? Benar. Jadi saat ini proses pembangunan utara terus kita kejar, kita akselerasi. Saat ini yang sudah dihuni, yang sudah ada fasilitas listrik, air, dan fasilitas sosial itu ada 450 unit dan semuanya sudah dihuni. BNPB masih terus membangun beberapa kopel lagi. Sementara penyiapan lahan untuk relokasi tetap itu sudah berjalan disiapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian PKP. Untuk pematangan lahan dan akses jalan itu sudah berproses 40%. Jadi kalau akses jalan dan pematangan lahan ini selesai, tentu saja proses pembangunan rumah di lahan relokasi yang nantinya akan menjadi hunian tetap bagi warga terdampak letusan Lewotobi laki-laki ini bisa kita segerakan.
Oke, baik, sehingga tingkat keselamatan juga akan meningkat begitu ya. Nah, Pak Am, terakhir mungkin kondisinya di sana saat ini seperti apa? Apakah kemudian dari penerbangan juga, baik itu di NTT, NTB, hingga Bali ini masih terdampak akibat kejadian ini, Pak Am? Iya, meskipun secara citra satelit kalau kita lihat sudah tidak um, visi apa sudah tidak uh, visible pengaruh dari asap yang kita lihat 2 hari yang lalu, tetapi berdasarkan laporan dari stasiun udara di Darwin, itu mereka masih mendeteksi pada tanggal 18 Juni 2025 hingga pukul 1.20 WITA, abu vulkanik masih terdeteksi pada ketinggian hingga 53.000 feet. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh maskapai dan otoritas bandara. Kita harus memastikan dulu bahwa konsentrasi abu vulkanik di udara atau di jalur penerbangan, di ketinggian operasional penerbangan tidak mengganggu atau dinyatakan aman, baru kemudian jalur-jalur transportasi udara akan dibuka. Perlu kita ketahui juga bahwa kita sudah kemarin Kepala BNPB, Menko PMK sudah berdiskusi dengan kepala daerah dari baik itu provinsi maupun kabupaten Baik, Flores Timur, oke. eh, akan mendukung operasi modifikasi cuaca untuk mempercepat pembersihan udara ini. Ya. Oke, baik. Sampai kemarin ya, 18 Juni 2025 ini masih tampak begitu dari abu vulkanik. Kalau begitu, Pak Am, terima kasih banyak atas update dan juga informasinya. Salam sehat selalu. Selamat siang, Pak Am. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih yang